Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Sebelum membahas materi, Miss Poppy mau tanya dulu kepada kalian, ya. Kira-kira kalau kita perhatikan itu sekarang itu sedang musim hujan. Ya, musim sering turun hujan dan bahkan di mana-mana sering terjadi banjir. Di Indonesia, selain musim hujan, juga kita memiliki satu musim lagi, yaitu musim kemarau. Kalau kita perhatikan, terkadang pergantian musimnya itu terjadi lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Nah, kalau musim kemarau tiba, sering terjadi kekeringan. Suhu udara itu lebih panas dari yang seharusnya. Kira-kira apakah kalian tahu penyebabnya kenapa? Nah, yang tadi suhu udara menjadi lebih panas dari yang seharusnya itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa telah terjadinya perubahan iklim di muka bumi. Nah, itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi mengenai perubahan iklim. Suhu rata-rata pada permukaan bumi telah meningkat 0,5 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Peningkatan suhu rata-rata ini merupakan gejala dari pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Berikut tanda-tanda pemanasan global yang sudah terlihat di Indonesia. Ada terumbu karang yang rusak, kemudian ada kemarau panjang yang menyebabkan kebakaran hutan. Berikut merupakan penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca dan yang kedua adalah efek umpan balik. Efek rumah kaca adalah proses terperangkapnya panas di atmosfer yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yaitu uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon. Dampak perubahan iklim yang ke-1 yaitu terjadinya peningkatan tinggi permukaan laut, penurunan hasil pertanian, dan kerusakan pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Kemudian terganggunya juga kesehatan manusia. Nah, ini contoh lapisan es yang mencair sehingga dapat meningkatkan permukaan air laut. Kemudian ada migrasi dari hewan, contohnya penguin. Mereka berusaha untuk mencari tempat hidup yang lebih sesuai. Kemudian perubahan cuaca juga dapat menyebabkan banjir yang dapat merugikan masyarakat. Bagaimana kita menanggulangi masalah iklim ini? 1. Mengurangi produksi gas rumah kaca. Di antaranya dengan reboisasi ya. Kemudian kerjasama internasional. Pada tahun 1997 di Jepang, banyak negara merumuskan persetujuan mengenai pengurangan gas-gas rumah kaca. Ini dikenal dengan Protokol Kyoto. Nah, kita tadi sudah saksikan sama-sama materi mengenai perubahan iklim. Ya, apa saja penyebabnya, dampaknya bagaimana, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sekarang, jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan tepat waktu.
Kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan di WA. Mungkin sekian saja ya, cukup materi hari ini dari Miss Poppy. Kurang lebihnya, Miss Poppy mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.